Qala al-Imam Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Man arada dunya wa ikhtaraha 'ala al-akhirah aqaballahu subhanahu wa ta'ala bi sittati uqubat. Barang siapa yang menginginkan dunia dan memilih dunia daripada akhirat, niscaya akan Allah subhanahu wa ta'ala hukum hamba tersebut dengan 6 hukuman. 3 hukuman di dunia dan 3 hukuman di akhirat. Orang yang memilih dunia atas akhirat itu adalah orang yang disebut orang bodoh, orang jahil, orang ahmak. Maka Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan, wahdhar musahabatal ashrari wal humqa wal hasidina wa man yalwi ala syaghabi. Dalam ba'iyahnya beliau mengatakan hati-hati, jangan kumpul orang-orang ini. Kumpul aja enggak boleh. Bagaimana jadi orang itu? Ini orang kalau sudah enggak boleh kumpul dengan kelompok manusia itu pasti kelompok yang hina. Siapa mereka? Pertama, asyrar, ahli maksiyah. Hidupnya tiap hari maksiat sama Allah. Ini asyrar. Jangan dikumpulin. Karena kumpul mujalasah dengan mereka itu yu'athir. Akan ada dampaknya. Minimal kalian mengentengkan maksiat. Walaupun enggak maksiat, tapi menganggap rendah maksiat, menganggap ringan maksiat kepada Allah. Wal humqa, dan jangan kumpul sama orang bodoh. Selalu saya ingatkan, di dalam hadis, di dalam syair, di dalam perkataan ulama, kalau ada sebutan orang bodoh itu alladzina atharu dunya 'alal akhirah, yang milih dunia daripada akhirat. Sibuk ngurusin dunia, lupa bekal akhirat. Itu orang bodoh. Kita kumpul mereka pun jangan. Karena yang dibicarakan dunia, dunia yang dipuji, yang diagungkan hanya dunia, kosong dari akhirat. Makanya para aulia wassalihin, majelis mereka itu majelis yang kosong dari sebutan dunia. Hingga kalau mereka itu hadir di majelisnya kaum solihin, enggak merasa kalau di dunia, seakan-akan sudah di surga. Kenapa? Karena kosong dari penyebutan dunia yang fana, yang ada penyebutan akhirat, yang ada hanya mahabbah kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Maka itu kita kumpul sama orang ahli dunia jangan. Gimana kalau kita yang jadi ahli dunia? Makanya itu hati-hati. Wal hasidin, begitu pula jangan suka kumpul dengan orang-orang yang hatinya kotor dengan dengki. Kalau sudah duduk yang ada mencaci fulan, mencaci faltan, mencaci Amr, Zaid dan lain-lain. Hasad. Ya. Ini hasad adalah penyakit dalam hati seorang manusia. Yang hakikatnya orang hasad adalah i'tirad 'ala Allah. Hasud ini, iri ini bukan cuma sekedar orang yang sakit hati gitu aja. Tapi orang yang hasad ini hakikatnya kata Allah dalam Al-Quran adalah enggak ridho dengan Allah, ketentuan Allah dan pemberian Allah kepada hambanya. Berarti dia seakan-akan mengkomplain Allah. Enggak setuju dengan pemberian Allah kepada hambanya. Yang lebih parah dari hasad itu di situ, bukan cuma sekedar penyakit hati gitu saja, tapi dalam segi akidah juga rusak. Enggak ridho. Kenapa ya Rob kau kasih fulan, kenapa enggak aku kasih? Loh, ini kan bahaya. Maka daripada itu, hati-hati, kumpul sama orang hasad, hati-hati, menjauh. Apalagi orang hasudnya. Kemudian yang terakhir, waman yalwi ala syaghabi, itu dalam syarah disebutkan, waman yalwi ala syaghabi ini orang yang ahli jidal, yang hidupnya suka debat. Ada orang ini hidupnya suka debat orang.
nggak pernah mau sama orang, maunya beda terus, mau menunjukkan ilmunya, mau menunjukkan kepintarannya. Orang ahli debat ini kata Rasulullah, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang ahli debat, yang suka nyalahkan orang dan lain-lain. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidal. Tidak akan sesat sekelompok kaum setelah hidayahnya Allah, kecuali kalau kaum itu hobinya debat, hobinya jidal. Diskusi boleh, bagus. Musyawarah, bagus. Tukar ilmu, boleh. Tapi kalau sudah jidal, enggak boleh. Ya. Jidal ini pinter-pinteran ngomong, enggak cari kebenaran. Hanya ingin menjatuhkan orang yang diskusi, yang diajak diskusi atau yang jidal, yang didebat. Itu aja niatnya. Ini yang membuat kaum itu sesat setelah dapat hidayah dari Allah. Kita kumpul orang ahli jidal aja enggak boleh. Bagaimana kalau kita yang jidal? Nah, ini disebutkan. Orang yang milih dunia atas akhirat akan dihukum oleh Allah dengan 6 hukuman. 3 hukuman di dunia. 3 hukuman di dunia. Itu masih mending. Yang parah itu 3 hukuman di akhiratnya ini. Dunia dihukum paling cuma 60 tahun, tapi kalau yang akhirat dihukum, na'udzubillah. Apa hukumannya di dunia? Orang sekarang di benaknya pengen hidup di dunia senang. Kalau mau senang di dunia, jangan cinta dunia, jangan pilih dunia atas akhirat, justru kau akan bahagia. Kalau sudah pilih dunia daripada akhirat, akan dihukum 3 hal. Yang pertama, fa'amalun laisa lahu muntaha. Wah, diberi angan-angan yang enggak ada habisnya. Hidupnya kayak orang kehausan, diminumin air 1 laut pun enggak akan kenyang. Jadi yang ada hidupnya ini hanya tumuh, haus, rakus, tamak, serakah, terus ingin. Itu kan sudah tersiksa. Akhirnya bukan jadi orang yang menikmati dunia, malah jadi budaknya dunia. Ya, ini jadi budaknya dunia. Diedan-edan bentuknya. Sampai tidur enggak enak, bangun tidur dunia. Ya, pikirannya hanya selalu untuk meraih dunia. Ini amal ini sudah azab ini. Orang dikasih satu ambisi untuk meraih dunia ini sudah siksa. Jangan dikira yang seperti ini tuh semangat, bukan semangat ini. Ini digila-gila dengan dunia. Ya, diperbudak oleh dunia. Kemudian yang kedua, jadi itu sudah siksa itu. Jadi kalau kita lihat ada orang berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Ya. Saya pernah ketemu itu waktu di Saudi, ada orang kerja itu mulai pagi jam 9 berangkat, pulangnya jam 12 malam dan hampir seperti itu tiap hari. Hidupnya terus enggak pernah dinikmati dunianya. Ya sudah itu dikumpulin terus. Ini sudah mu'adzab ini sudah tersiksa di dunia sudah kayak gini. Ya. Nyari dunia enggak ada ujungnya. Kayak orang tenggelam dalam lautan dunia. Maka itu hati-hati. Yang kedua, hirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Akan diberi hirs itu menggebu-gebu yang tidak kunjung qanaah. Jadi enggak puas-puas. Yang tadi angan-angan enggak habis, yang kedua kayak orang makan enggak kenyang-kenyang. Jadi kayak enggak bisa menikmati yang dia miliki. Nah, ini adalah orang yang diazab gara-gara cinta dunia. Terakhir, dan ini yang paling bahaya, ukhidha minhu halawatal iman. Diambil darinya manisnya ibadah, halawatal ibadah. Orang kalau sudah tergila-gila dengan dunia, sholat gak bisa khusyuk. Hadir majelis gak betah.
Dengarkan ceramah, nggak mau. Hidupnya cuman mikirin dunia, kalkulator, buku, wis itu. Ya. Nggak bisa menikmati ibadah. Padahal dunia ini nikmatnya ketika kita ibadah. Orang kalau sudah nggak dikasih kenikmatan ibadah, ya sudah, itu namanya orang tersiksa itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda seperti ini, innallaha yu'ti li ibadihi innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu kasih uang, kasih rumah, kasih mobil, kasih dunia ini kepada hamba yang dia cintai ataupun yang dia murkai. Dunia itu jangan lagi orang ahli maksiat. Fir'aun yang ngaku Tuhan dikasih. Qarun dikasih. Abu Lahab kaya. Dunia ini sedikit pun tidak ada kedudukannya di sisi Allah. Makanya Allah kasihkan kepada siapa saja. Yang seneng gak seneng dikasih. Karena saking murahnya dunia ini. Walakinallaha yu'til akhirah. Wa fi riwayah yu'tid din. Wa fi riwayah yu'ti al-iman. Tapi Allah tidaklah memberikan nikmatnya iman, memberikan din, ilmu, tidak memberikan akhirat, kecuali illa liman yuhib, kecuali yang Allah cintai. Jadi kalau kita dikasih sama Allah kenikmatan nuntut ilmu, ibadah, hadir majlis, berarti Allah cinta kepada kita. Tapi kalau dunia, belum tentu kaummu dikasih uang miliaran, dikasih harta bergelimang, itu tidak sama sekali menunjukkan Allah cinta kepadamu. Tapi ketika kamu diberi oleh Allah nikmatnya ibadah, hadir majlis ilmu, hadir majlis sholat ala nabi, sholat berjamaah, ibadah, ini berarti engkau dicintai oleh Allah. Karena kalau enggak mungkin dikasih itu. Karena ini kenikmatan yang mahal yang Allah miliki, hanya dikasih oleh orang yang dia cintai. Kalau enggak dicintai, enggak dikasih. Nah, kalau sudah Allah enggak suka dengan hambanya, karena cinta kepada dunia, maka Allah haramkan atasnya kenikmatan ibadah kepada Allah. Dan ini asyadul azab, dan ini azab yang paling parah. Adapun nanti di akhirat, wah ini lebih parah lagi. Dunia ya, ada masanya. Diadab di dunia ada masanya. Tapi kalau sudah diadab akhirat ini tidak ada masanya ini. Fahaulun yaumal qiyamah. Kiamat dia akan mendapatkan kegentingan, ketakutan. Orang di hari kiamat nanti ketakutan, kecuali orang-orang khusus diberi keamanan oleh Allah. Dapat syafaat Nabi Muhammad. Cuman orang yang pilih dunia atas akhirat, hari itu dia bergelimang, atau hari itu dia tenggelam dalam ketakutan. Tenggelam dalam ketakutan. Ya. Dan ketakutan di yaumul qiyamah ini na'udzubillah. Ya. Jangan lagi kita yang seperti ini, nabi itu yang bisa ngasih syafaat, lupa kalau bisa ngasih syafaat. Makanya disebutkan yasfa' yaumul qiyamah al-anbiya wasyuhada wal ulama, yang bisa ngasih syafaat nanti di hari kiamat, pertama para nabi, kemudian para syuhada, kemudian para ulama. Ulama bisa ngasih syafaat, syuhada bisa ngasih syafaat. Loh kok bisa Nabi Adam didatangi ngomong nafsi idhabu ila ghairi. Nabi Nuh ditanyai, Nabi Nuh minta syafaat, nafsi idhabu ila ghairi. Nabi bisa ngasih syafaat. Kata ulama, itu karena nanti saking gentingnya hari kiamat, fa innahum nasau. Mereka itu lupa kalau mereka bisa ngasih syafaat. Ya.
Maka itu kalau kita sampai tergiur dengan dunia, lupa akhirat, ya siap-siap nanti. Di hari itu kita akan mendapatkan musibah, ketakutan di hari yang genting tersebut. Wal hisabu syadid, man husiba faqad udzib. Akan diperpanjang hisabnya oleh Allah. Memang kata Sayyidina Ali, dunia ini halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia ini halalnya aja nggak enak, apa hisabnya panjang, haramnya naudzubillah sudah hukuman dari Allah. Ya, makanya jangan berpikir untuk ngumpulin duit kemudian ditinggal mati. Atau cuma ninggalkan muskilah ada. Nanti kalau sama Allah dikasih kemudahan untuk rezeki yang melimpah, pikirannya cuma dua aja. Apa? Dinikmati atau diamalkan, wes gitu. Yang penting semuanya tetap tanggung jawab hisabnya di sisi Allah. Adapun disimpan, ini cuma pikirannya orang bahlul ini. Ya, nyimpen uang ini pikirannya orang bodoh. Mau sampai kapan? Apalagi umur sudah 50 tahun, rekeningnya di bank puluhan miliar. Ini ngasih senjata untuk ahli waris tukaran tok ini. Ya. Kayak seakan-akan alhamdulillah ini uang di bank ada 50 miliar. Ya. Nanti kalau anak mati, ente tukaran loh. Putus silaturahim semuanya. Atau kalau enggak, dia punya uang banyak, dia enggak tahu keadaan anak-anaknya. Ya kalau anak-anaknya khair. Kalau anak-anaknya enggak baik. Ya, sekarang saya baca di Instagram, ada beberapa orang kaya yang kekayaannya triliunan, nulis ke notaris bahwa semua hartanya kalau mati, disedekahkan ke yatim piatu. Anak-anaknya nggak terima, nggak bisa. Sudah tanda tangan orang tuanya. Kenapa? Nah, dia lihat anak-anaknya nggak ada yang beres. Ini orang kafir loh ini. Dia khawatir kalau nanti warisan itu turun ke anaknya, kayak memberi amunisi, memberikan peluru untuk membunuh orang, memberikan peluru untuk maksiat kepada Allah. Ente sekarang ini, umpama ente ini kerja bertahun-tahun sampai punya uang 1 miliar. Setelah itu, na'udzubillah ente mati. Atallahu amrona fi sihha wa afiyah. Mati. Setelah mati uang 1 miliar dipegang anak kita. Sama anak kita dibawa ke diskotik, dibawa buat homer, dibawa buat main togel, dibuat ini semuanya. Terus ente di kuburan ya apa? Jadi ente kerja mati-matian bertahun-tahun cuman membiayai anak ente maksiat sama Allah. Makanya kata Imam Sya'roni dalam kitabnya Tanbihul Mukhtarin disebutkan orang punya uang yang bodoh itu yang kalau membelikan anaknya rumah belum punya rumah dia. Loh dia kan sudah punya rumah yang ditinggali, bukan itu, rumah di kuburan nanti ini loh. Ente kalau dapat uang nanti, kalau ente ini uang fulus, dapat fulus, ente menyimpan duit, ente punya anak, sebelum ente belikan anak rumah, ente buat rumah dulu buat ente di kuburan, bikin masjid. Bikin pondok, setelah itu, ini rumah anak di kuburan nanti. Jadi nanti ketika anak meninggal, masjid ini makmur, anak dapat pahala. Pikirannya ke situ. Setelah itu kalau ada uang lagi, baru belikan anak rumah. Lah kalau ente belikan anak rumah, ente tidak punya rumah, ente sudah belikan anak rumah, 3 anak, ente belikan rumah tuh 2, 3, ente mati. Rumah ente mana? Jadi malaikat bahlul ente ya. Taat kerja, tidak ente rasakan di kuburan, yang ngerasakan anak ente beli rumah. Anak ente itu kasih ono ilmu, kasih pendidikan, kasih tarbiyah, sudah itu paling afdol. Didik ingat Allah, ingat Rasulullah, sholat 5 waktu dididik, puasa Ramadan dididik, ilmu diajarkan, itu pemberian yang paling baik. La bait wala sayyarah. Bait sayyarah suruh cari uang sendiri, suruh beli sendiri. Ya, kasih sana. Ini dikasih pemberian ente paling mahal. Saya pernah ketemu satu kiai. Kiai ini Gus, anaknya kiai. Dia bilang bahwa kami sekeluarga tidak diberi warisan oleh bapak saya 1 rupiah pun sudah maksiat. Tidak ada warisan buat anak-anaknya. Cuman warisannya setiap anaknya hafal Quran. Sekarang 3 anaknya semua punya pesantren satu-satu tahfidzul Quran. Ini warisan bapak saya. Ini bapak yang cerdas ini.
pikirannya panjang pikirannya, sampai akhirat pikirannya. Kalau orang-orang ini pikirannya mentok 30 tahun, 40 tahun. Habis itu mati, selesai semua. Makanya disebut di sini tadi apa? Ya. Al-hisabus syadid, hati-hati. Hisab itu akan parah dan itu sudah siksa buat orang-orang yang milih dunia akan akhirat. Wah, yang terakhir al-hasrah at-tawilah, penyesalan yang panjang. Kalau hisab kemudian tidak dapat apa-apa atau kebaikannya kurang atau na'udzubillah kalau sudah kurang sampai rajahat sayi'atuhu ala hasanatihi, masuk neraka, selesai. Tapi kalau tidak, itu pun dia masih nyesel. Ya Allah, coba anak dulu, coba, semayan Pak, coba. Wong ente keluar pondok aja, dapat setahun sudah nyesel, apalagi masalah akhirat ente. Anak yang keluar pondok izin sama saya, izin Ustaz berhenti, izin berhenti itu ada puluhan anak, tidak ada yang satu pun pulang, alhamdulillah saja, jazakallah khair. Anak berhenti dulu, alhamdulillah. Paling pilihan yang terbaik di hidup anak, tidak pernah. Anak nyesel Ustaz, anak nyesel, supaya ini kok. Anak mau mondok lagi, mondok dewe nang gaya pondok dewe wis ebe ngene. Wong ente dulu muda sik balul apa meneh wis tuwek ngene. Sudah ndak bisa, nyesel, mikirannya nyesel tok. Yarit. Kalau sudah kayak gitu apa? Ya. Ini urusan pondok ini pondok ini. Saya belum pernah punya murid yang dia itu berhenti kemudian nggak menyesal, belum pernah. Semuanya nyesel. Cuma ndak bisa kembali. Apa yang bisa dilakukan? Ndak bisa balik sudah. Ya. Tapi yang sampai selesai, alhamdulillah, jazakallah khair ya Ustaz, jazakallah khair. Semuanya terima kasih. Tidak ada yang mondok terus kemudian datang ke anaknya nyesel, ya Ustaz getun anak dulu mondok sama antum. Coba anak syuhul fulus sana. Tidak ada. Semuanya terima. Ini urusan mondok aja sudah kelihatan. Kif hayah, gimana hidup nanti. Ketika nanti di akhirat, alhamdulillah ya Allah, ikhtarnal Islam. Anak pilih Islam, alhamdulillah, wa anak pilih ibadah, wa anak pilih pondok, alhamdulillah. Sekarang anak nikmat. Nah, ya Pak tuh. Yang enggak nyesel. Nyeselnya itu berjuta-juta tahunnya itu loh yang capek. Ya. Kalau mondok nyesel keluar itu paling cuma 10 tahun, 15, 20 mati wis kalau nyesel-nyeselan. Tapi kalau sudah di akhirat Allah yahfad. Maka itu ya, hati-hati dengan tipuan-tipuannya dunia yang menipu kita hingga akhirnya kita lupa akhirat. Ya. Orang cari dunia itu tidak masalah, wong Allah puji kok di dunia. Allah puji di Al-Quran tentang orang yang mereka itu kerja, mereka cari duit, tapi sholatnya bagus, ibadahnya bagus, puasanya bagus, majelis taklim ya hadir. Kata Allah, la tulhihim tijaratun wala bai'un rijalun. Rijal itu kan sebutan di Al-Quran orang-orang yang hebat. La tulhihim tijaratun. Berarti mereka itu kerja, punya dagangan, tapi la tulhihim. Tidak membuat mereka lupa akan akhirat. Wala bai'un. Mereka itu jual beli. Bukan mereka enggak jual beli, mereka jual beli, tapi enggak lupa akan akhirat. An dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak puji seperti ini. Rijalun la yattajiruna wa la yabi'un. Orang-orang hebatnya Allah yang enggak pernah kerja di dunia, enggak pernah jual beli, enggak. Mereka tijaroh, mereka baik, jual beli. Tapi pujiannya Allah, la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Maka itu kerja boleh, dunia tidak masalah, tapi kalau sudah melupakan akan akhirat itu yang bermasalah. Karena ba'dhu sahabat sholat di depan apa? Di depan tanahnya dia, kebunnya dia, sholat di depan kebunnya dia. Tahu-tahu ada burung hinggap ke tanamannya, diambil. Dia gara-gara kebunnya dimakan burung tadi itu, dia sholatnya itu tidak khusyuk langsung. Aduh, ini burung kurang ajar ini. Ya,
Akhirnya tidak khusyuk. Setelah selesai sholat, assalamualaikum, kebunnya itu langsung dikasihkan orang. Fulan, ini kebun anak hibahkan buat ente. Kebun kerjaan ente selama ini makan dari situ, iya. Tapi kebun ini kerjaan yang telah membuat aku barusan kehilangan khusyuk dalam sholat. Lebih mahal anak punya sholat daripada kebun ini. Makanya anak kasih ke ente, tidak kebun-kebunan. Ini bikin anak lupa sama Allah. Ya, karena ini orang pinter. Ada apa ini? Dunia terus melupakan anak akhirat. Tidak mau anak dunia kayak gitu. Ya. Makanya doanya Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir, Allahumma rzuqna rizqan halalan kathiran la tu'adzibna alaih. Anak mau rezeki ya Rob, yang halal. Ya, anak mau rezeki kathiran, yang banyak. Kasih ono rezeki yang banyak ya Rob. 1 triliun, 2 triliun. Tapi syaratnya rezeki yang tidak membawa azab. Yang tidak buat lupa akhirat dan lain-lain. Anak mau itu. Tapi kalau Islam buat lupa akhirat, tidak. Jangan rezeki yang kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.